Kuliah kerja nyata atau yang sering kali disebut dengan KKN adalah bentuk dedikasi pada warga oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan serta sektoral pada saat serta wilayah khusus di Indonesia. KKN mistis sering kali berlangsung. Lebih dari banyak cerita real KKN di desa penari yang sempat viral di media sosial. Cerita mistis waktu KKN juga biasa berlangsung di beberapa tempat yang terpencil, khususnya buat mahasiswa dari kota-kota besar yang mempunyai pola hidup tidak sama dengan warga pelosok, seperti yang dirasakan oleh Mawar yang pernah melakukan KKN di satu desa di wilayah Sukabumi. Terdapat beberapa insiden mistis yang dirasakan oleh kelompoknya. Lebih di kelompoknya ada satu anak indigo. Mawar sudah mempunyai perasaan cemas serta gundah sejak pertama kali datang di dalam rumah yang akan ditempati oleh kelompoknya. Bukan lantaran bangunannya yang kurang rapih atau tempat tinggalnya yang kotor, tetapi aura mistis yang jelas ini membuat dia malas untuk mengikuti KKN. Mawar yang melakukan pekerjaan-pekerjaan KKN sepanjang sebulan penuh menyalahkan masalah kondisi kamar mandi di dalam rumah itu. Ada 2 kamar mandi, satu dengan keramik biru serta satunya masih dari semen tanpa ada atap. Tapi kamar mandi yang telah berkeramik biru itu tidak dapat dipakai, hingga cuma satu kamar mandi yang dapat mereka pakai, serta harus ikhlas untuk mengantri lebih lama. Saat malam hari, Mawar telah merasakan kecapean, juga terlelap dalam tidur. Tetapi waktu larut malam, salah satu temannya yang bernama Azizah berteriak dengan mata terbelalak sekeras-kerasnya. Azizah kesurupan. Itu langsung membuat rekan-rekan sekelilingnya ketakutan dan turut berteriak. Beruntunglah Azizah bisa disadarkan, sebab salah satu anggota kelompoknya yang bernama Ramadan adalah anak seorang kiai. Ramadan langsung mengontak ayahnya, dan ayahnya membacakan doa-doa lewat telepon yang didekatkan ke telinga Azizah. Setelah insiden kesurupan itu, kebanyakan orang bergabung di ruangan tengah serta sama-sama memperingatkan supaya tidak pergi sendirian. Tetapi Azizah pergi ke kamar mandi sendirian, dan dia kesurupan sampai tidak sadarkan diri. Sesudah Azizah sadar, dia bercerita bahwa dia melihat makhluk yang sangat besar sekali dengan kaki berbulu lebat. Ada beberapa hal ganjil yang dirasakan oleh Mawar serta teman-temannya. Di antaranya ialah paku-paku berantakan di lantai. Meskipun rekan laki-lakinya telah membuang paku-paku itu, anehnya keesokan harinya paku-paku itu kembali berantakan dan entah dari manakah datangnya. Dalam satu malam, dia terjaga dari tidur. Nyatanya, temannya yang bernama Ica terjaga. Mereka terlibat percakapan serta saling terjaga, sebab mendengar suara orang sedang mencangkul. Tanpa ada pikir panjang, mereka
meneruskan kembali tidurnya. Esok paginya mereka bercerita hal yang lain pada temannya. Tetapi tidak seorang pun mendengar suara cangkul terkecuali Mawar dan Ica. Sebab dihantui rasa ingin tahu, mereka berkunjung ke kebun. Sumber suara cangkul itu terdengar. Nyatanya kebun itu masih amburadul. Jadi mereka berpikir tidak mungkin jika tadi malam betul-betul ada orang yang mencangkul. Ada suara kakek-kakek sampai tawa kuntilanak. Insiden lain yang dirasakan Mawar saat ia mendapatkan giliran pekerjaan membersihkan piring. Dia menyetel musik dengan volume paling keras untuk menyingkirkan rasa jemu. Tetapi Mawar sering kali mendengar ada suara kakek-kakek berdehem. Awalannya dia cuek, tetapi kakek itu langsung mendehem lagi. Mawar mencoba menengok, seringkali tetap tidak ada orang. Beberapa waktu sebelum KKN selesai, barisan Mawar diundang oleh kepala dusun untuk menghadiri acara Maulid Nabi pada malam hari. Mawar dengan 7 orang temannya yang sewa angkot, sebab tempat KKN memang cukup jauh dari rumah tempat barisan Mawar tinggal. Medan tempat dusun tidak bisa dicapai oleh angkot. Karena itu mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke acara itu. Di desa itu memang tidak ada orang yang melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Waktu maghrib datang, memang tidak ada kegiatan di luar rumah. Bukan hanya sebab beberapa hal yang berbau mistis, tetapi memang prasarana di sana memang cukup minim. Penerangan jalan umum juga kurang mencukupi. Jadi masyarakat di sana jika telah maghrib tidak boleh pergi keluar rumah. KKN memang mengajari beberapa hal. Bagaimanakah cara kita bercampur dengan warga? Bagaimana mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmunya di dunia yang lebih luas dan menangani kemanjaan masyarakat kota yang hidupnya serba gampang dan serba ada di kota. Mungkin itulah cerita dari Mawar yang KKN di Sukabumi, atau lebih tepatnya di salah satu wilayah desa terpencil di kota Sukabumi. Untuk kalian yang masih setia mendengarkan cerita Jurik, tunggu cerita kisah cerita Jurik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.